Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selawat di Banyumas, Jawa Tengah. Akan kembali saya sampaikan terkait dengan dinamika politik pasca Pilpres. Satu lagi politisi Nasdem yang sering muncul di media, yakni bendaharanya Pak Ahmad Sahroni, angkat bicara terkait dengan Anies yang sepakat terkait dengan hak angket sebagaimana disuarakan oleh Ganjar Pranowo kemarin. Nah, Ahmad Sahroni juga mengatakan bahwa walaupun Anies mengatakan setuju atas wacana hak angket yang ngoyo-woro itu, tetapi bahwa Ahmad Sahroni mengatakan itu bukan otoritasnya Anies Baswedan untuk menyampaikan itu. Dia hanya calon, kan. Menurut Sahroni, bahwa otoritas untuk yes or no terkait hak angket adalah ketua umum partainya, dalam kurung Surya Paloh. Nah, statement ini tentu saja sangat menohok dan menyadarkan Anies untuk bersikap proporsional. Anda siapa, Nis? Nah, yang Anda itu ibarat pemain tinju, ring itu sudah ditutup. Anda sekarang udah bukan pemain, Anda sudah turun dari gelanggang, sudah tidak ada pertandingan lagi. Jadi jangan terbawa euforia musim kampanye capres kemarin, dilulukan di setiap panggung kampanye yang dicari adalah capres dan cawapresnya. Sekarang Anda bukan siapa-siapa. Pertandingan sudah ditutup, panitia sudah sedang menghitung hasil pertandingan, gelanggang sudah dikukut, gitu ya. Jadi jangan sok masih menjadi pemain. Anda bukan siapa-siapa lagi, nggak punya otoritas apapun di tingkat partainya masing-masing. Karena Anda kalah, gitu loh. Kalah ya sudah, anduk-andukan, mandi sana, tidur. Mangan sing bareng ngeloni bojone, udah itu aja. Nah, kecuali yang menang lah, yang menang karena menang ya layak menjadi sosok utama, layak kemudian dikasih hadiah dan penghargaan. Ya apa hadiah dan penghargaannya? Ya presiden dan wakil presiden. Itu loh, yang kalah ya sudah nyeluntrut sana pulang, anduk-andukan adus turu mujung. Gayanya sih jadi artis sih, jadi pemain boy, urung-urung hak angket ya setuju akan mengumpulkan seluruh kekuatan perubahan. Kekuatan perubahan siapa? Yang mengusung Anda itu partai politik, ya Nasdem, PKS dan PKB. Nasdem, Surya Paloh udah ketemu dengan Pak Jokowi. Politisi PKS mengatakan kemarin Mardhani Alisera mengatakan agar semua logowo. PKB lah jelas, orang mungkin orang PKB orang najarate ngengkel ngreyel orang najarate. Keben di bongkar maning kasus durian Pak kemudian. Lah ini Sahroni pengurus teras Nasdem juga begitu. Yang punya otoritas menentukan adalah ketua umum partainya, bukan Anies. Ini saya baca ya beritanya ya. Nasdem soal Anies setuju hak angket. Kalau ketumnya nggak dukung, ya, judulnya begitu nih. Hari ini Kamis malam ya. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan partainya masih menunggu arahan terkait hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Meskipun Sahroni mengatakan capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung hak angket tersebut. Ya kalau capresnya ngomong mendukung tapi ketum partainya enggak, kan kita enggak tahu loh, kata Sahroni di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat dari Kamis 22 Februari 2024. Sahroni mengatakan gejolak dalam pemilu akan selalu ada, namun kata dia politik merupakan hal yang dinamis. Ya oke. Loh itu kan omongan masalah ada gejolak atau enggak. Mana sih di republik ini yang enggak ada gejolak? Semua aspek pasti ada gejolaknya, tapi namanya politik itu dinamis, kata Sahroni. Nah, oke lah ya itu intinya ya. Benar, sepakat banget ini. Jadi yang menurut saya bahwa Anies, Ganjar, ini khususnya ya masih ngomong di media, masih belum sadar diri bahwa dia itu pemain udah turun panggung loh. Masih merasa menjadi calon presiden, wakil presiden
ketika saat kampanye. Rasanya masih begitu loh. Padahal kondisinya sudah jauh berbeda nih. Mereka harus tahu nih. Pertandingan Anda sudah kalah di pertandingan, sudah turun dari gelanggang. Anda sudah bukan siapa-siapa lagi hari ini. Lain pada saat kampanye capres-cawapres kemarin loh, maksudnya diulu-ulukan, dipopong-popong, oh presiden. Lumba Solo wis presiden gak mongso temen. Kamus. Ya Mas Anies. Sampean hari itu bukan calon presiden lagi Mas Anies. Anda sudah Anies Baswedan dengan segala macam atribut yang panjenengan punya, mantan gubernur, mantan calon presiden gagal. Jadi sudah nggak usah banyak ngomong, rasa kakek cangkem cara wong Banyumas gitu. Tambah izin, soalnya kalah karena ibarat pulang turun dari gelanggang dalam posisi kekalahan. Sebaiknya Anda pulang, nggak usah muncul di media, sudah. Tentang dugaan kecurangan dan lain sebagainya, serahkan urusan partai politik sebagai penyelenggaranya, sebagai promotornya yang mengusung Anda. Itu yang ngurus itu partai politik. Termasuk tindak lanjut isu hak angket itu partai politik yang ngurus, bukan Anda Mas Anies. Anda nggak punya otoritas apapun terkait hal tersebut. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi. Itu urusannya partai politik. Calon tugasnya menyalon tarung neng dhuwur gelanggang, kalah ya wis. Kosi kakek cangkem rumah sana jadi wong penting. Rumah sana jadi calon presiden bisa mengendalikan massa, nggak bisa. Anda sudah nggak punya masa apa-apa, nggak punya otoritas apapun, intinya begitu loh. Nggak punya otoritas apapun. Partai yang bareng gawe itu partai politik. Ya, tapi ya kita maklum ya, mungkin wong baru belum lama ya, baru 4 atau 5 hari berlalu terkait hari pemungutan suara. Jadi mungkin hawane Esi merasa menjadi calon wakil presiden. Hawane Esi merasa begitu loh. Hawane sih kegawa hawa kae lo, kampanye nang lapangan kan disubia-subia biasanya. Tahu nggak disubia-subia? Wong Banyumas ngerti ya. Kawan dia dulu diunggul-unggulkan. Dielu-elukan. Itu kemarin masa kampanye. Hari ini Anda sudah bukan menjadi calon wakil presiden. Sudah turun dari gelanggang, terus wis diuculi pakaian silate, pakaian tinjune sudah dilepas. Senjata sudah dilucuti semua. Ya Pak Ganjar, Pak Anies, Anda tuh sudah bukan berpakaian sebagai capres. Pakaian Anda sudah pakaian biasa, sudah turun ke gelanggang, sudah bukan calon presiden, calon wakil presiden lagi. Pertandingan sudah usai, sudah legowolah, merasa berterima kasih kepada yang mendukung panjenengan dan minta maaf kepada para pendukungnya karena tidak sanggup memenuhi harapan pendukung. Tidak sanggup memenuhi harapan supporter, nyatanya kalah, nyatanya keok. Keok nang blimbing sayur karo nang Mas Samsul, kan memalukan. Nah, minta maaf kepada mereka, sekaligus terima kasih yang telah ikut mendukung. Kemudian mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran yang telah memenangkan pertandingan. Gitu loh ya. Itu baru negarawan. Kemudian juga mohon maaf, jangan lupa kepada mereka. Kalau dalam kampanye kemarin banyak terdapat hal yang menyinggung, yang menyakitkan hati dan lain sebagainya, ya kita maklumilah, namanya juga pertandingan, namanya juga gelut, namanya juga tarung ya, tarung politik ya, pasti ada sing kepukul, ada sing keserimpung, ada sing kesadok kayak gitu. Kalau itu dilakukan, insya Allah apapun yang sampean kemarin lakukan di dalam menghajar Pak Prabowo Gibran ya, Mas Anies, Mas Ganjar, kita semua memaklumi. Kita maklumi itu pertarungan politik yang kadang-kadang tidak atau sulit mengendalikan emosional masing-masing. Itu yang terbaik hari ini. Gak usah udah hentikan, gak usah memprovokasi massa. Ya massa ini seharusnya kalian hentikan. Redam, pendukung Anda redam. Udah nggak usah terprovokasi, nggak usah demo, nggak usah turun jalan buat apa. Kita serahkan semuanya kepada penyelenggara pemilu yang masih belum selesai bertugas. Pulang kalian. Nanti kalau ada apa-apa kita akan urus, gitu aja. Oke? Sanggup berbuat begitu, Mas Anies, Mas Ganjar? Kalau nggak sanggup, ya sudah nggak usah nyalon presiden lagi 5 tahun yang akan datang.
bikin malu saja kalau kayak gitu aja gak sanggup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.